Halo guys, balik lagi di channel Triple Eight Studio. Pada kesempatan kali ini, Mimin mau menceritakan sebuah film laga seni bela diri Hong Kong yang berjudul Ip Man The Final Fight. Film ini dirilis tahun 2013, disutradarai oleh Herman Yau dan dibintangi oleh beberapa aktor ternama, di antaranya Anthony Wong, Eric Tsang, Gillian Chung, Jordan Chan, dan beberapa bintang ternama lainnya. Film ini bercerita tentang seorang master bela diri yang bernama Ip Man. Pasca perang Hong Kong, legendaris Wing Chun Grandmaster Ip Man beraksi sekali lagi. Dimulai saat sebuah tantangan sederhana dari pesaing kungfu sehingga membawanya ke dunia triad yang berbahaya. Saat ini, demi membela hidup dan kehormatannya, Master Ip tidak punya pilihan selain bertarung sekali lagi. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Langsung saja kita simak video ini sampai selesai. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Ip Chun yang merupakan anak dari Ip Man. Dia sedang menonton acara Bruce Lee di TV sambil berbincang-bincang dengan ayahnya yang sedang menyirami tanaman. Diceritakan bahwa keluarga Ip merupakan keluarga yang cukup berada di Fosan. Namun saat pasukan Jepang datang, mereka merampas semua yang ia punya. Dua adik perempuan Ip Chun yang masih kecil mati kelaparan karena hal itu. Meskipun Ip Man sedang menderita penyakit lambung yang cukup kronis, pada tahun 1949, Ip Man memutuskan untuk pergi ke Hong Kong. Sesampainya di Hong Kong, Ip Man terlihat menanyakan sebuah alamat kepada seorang pedagang yang ada di dekatnya. Setelah itu, Ip Man pun terlihat mendatangi sebuah tempat yang merupakan kediaman Li Man. Namun dikarenakan Li sedang tidak ada di tempat, seorang pemuda yang bernama Lung Chung yang menyambut kedatangan Ip Man di sana. Chung yang telah mengetahui tentang kehebatan kungfu Wing Chun milik Master Ip, seketika langsung meminta Master Ip untuk menunjukkannya di sana. Namun dikarenakan Ip Man sedang dalam keadaan lapar, ia pun meminta kepada Chung untuk memberinya sedikit makanan terlebih dahulu. Di saat Master Ip sedang menikmati makanannya, Chung pun merapikan tempat sekitar untuk mereka melakukan sedikit pertarungan. Setelah itu, Master Ip meletakkan selembar koran dan jika Chung mampu menggeser koran tersebut, Master Ip pun mengaku kalah dari pertarungan itu. Dan pertarungan mereka pun dimulai. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, Master Ip mampu membuat Chung kewalahan untuk menghadapinya. Master Ip terlihat tidak bergeser dari koran yang ia letakkan. Hingga akhirnya, Master Ip dapat memenangkan pertarungan itu. Seketika, Chung pun mengakui kehebatannya dan meminta untuk dijadikan murid oleh Master Ip Man. Sore harinya, Chung dan Master Ip terlihat berada di sebuah tempat makan dan mereka terlihat sedang menikmati sebuah hidangan bersama-sama. Di sana, mereka juga terlihat berbincang-bincang membahas sesuatu yang berkaitan dengan Master Ip dan juga kungfu Wing Chun-nya. Kemudian, Master Ip memberitahu bahwa sebenarnya ia tidak mau membuka perguruan kungfu jika tidak dalam keadaan terdesak. Setelah itu, Chung membawa Master Ip ke sebuah bangunan dan di sana Chung menyuruh semua teman-temannya untuk merapikan tempat itu. Tempat itu akan dijadikan tempat mereka berlatih Wing Chun dari Master Ip. Kemudian terlihat Master Ip memulai latihannya dan ia mengangkat beberapa murid yang berasal dari semua kalangan. Di antaranya Chan Sen Mui yang merupakan seorang wanita yang berprofesi sebagai penjual makanan, seorang pemuda yang merupakan anggota kepolisian yang bernama Tang Xing, seorang wanita pekerja konveksi yang bernama Li Qing, seorang kepala sipir penjara yang bernama Wong Tung, dan seorang pemuda yang bernama Chan yang merupakan supir sebuah bis. Malam harinya, Master Ip terlihat sedang berbincang bersama dengan Chung. Keesokan harinya, terlihat Tung dan Chan yang sedang bermain judi di atas sebuah mobil bak. Lama kemudian, Tung dan Chan terlihat berselisih dengan para pemain lain dan keadaan pun menjadi semakin memanas. Dan pada akhirnya, perkelahian pun terjadi di sana. Perkelahian pun terhenti di saat pemilik toko melaporkan kejadian itu kepada polisi. Sebelum pergi dari sana, Chan membeli sebuah minuman untuk dirinya dan juga Tung. Kemudian Xing yang merupakan seorang polisi mendatangi mereka. Dikarenakan mereka sama-sama murid dari Master Ip, Wong Tung meminta kepada Xing untuk tidak mengusut kasus itu. Kemudian mereka berdua pun pergi meninggalkan Xing. Singkat cerita, perkelahian itu terdengar oleh Master Ip. Master Ip mencoba untuk menasihati kedua muridnya tersebut. Master Ip juga mengatakan jika seperti ini, mereka akan dapat membunuh seseorang atau mereka yang akan dibunuh oleh orang lain. Master Ip meminta mereka untuk tidak menyalahgunakan kungfu
kungfu yang telah ia ajarkan. Dan sebagai hukumannya, Master Ip meminta mereka untuk menyemir patung kayu untuk mereka berlatih. Sementara itu, Sing yang baru saja sampai di kantornya menemukan sejumlah uang yang ada di dalam laci mejanya. Kemudian terlihat kilas balik di saat Sing tengah berbicara dengan Master Ip. Di sana Master Ip terlihat sedang menasehati Sing dan mengatakan bahwa ia harus berpikir terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah keputusan. Kemudian Sing pun mengambil uang yang ada di lacinya dan memasukkan uang itu ke dalam sebuah amplop. Film pun berpindah, di mana terlihat Master Ip sedang berada di sebuah stasiun kereta api, dan ia bermaksud untuk menjemput istrinya yang baru saja tiba di Hong Kong. Setelah itu, Master Ip pun membawa istrinya untuk pergi makan bersama. Master Ip mengajak istrinya untuk memakan sebuah hidangan yang dimana semua lauk pauk berada di dalam satu piring. Namun sebelum memakan hidangan itu, Nyonya Ip teringat akan anak-anaknya yang berada di Foshan. Untuk menghibur sang istri, Master Ip pun berjanji jika Ip Chun datang ke Hong Kong, ia akan mengajaknya makan bersama di tempat itu juga. Malam harinya, tepat pada tanggal 12 November 1950, Master Ip dan istrinya tidur bersama dan mereka berbagi selimut yang tipis untuk menghangatkan tubuh mereka. Di saat mereka akan segera tertidur, tiba-tiba Sheng dan yang lainnya datang ke sana, memberikan sebuah selimut yang tebal untuk gurunya tersebut. Master Ip dan istrinya pun menggunakan selimut itu dan mereka berdua terlihat begitu mesra dan bahagia. Keesokan harinya, terlihat para buruh dari 4 serikat kerja sedang berdemo menuntut pemerintah untuk menaikkan upah mereka. Malam harinya, para buruh yang dipecat berkumpul di serikat kerja yang diketuai oleh Sheng. Master Ip dan istrinya yang juga berada di tempat itu hanya bisa mendengar para buruh menuntut keadilan dan mereka meminta Sheng untuk membantu mereka. Namun perselisihan terjadi di tempat itu karena mereka semua menganggap Sheng yang merupakan ketua serikat buruh tak mampu memberikan jalan keluar untuk mereka. Keadaan semakin memanas karena mereka semua tak dapat menahan emosi dan semua terlihat ingin menang sendiri. Melihat hal itu, Master Ip pun berjalan ke arah mereka sambil mengatakan, masalah tidak akan selesai jika mereka tidak dapat menyatukan pendapat. Kemudian Master Ip pun kembali dan ia mendatangi istrinya yang terlihat sedang merajuk. Di sana Nyonya Ip mengatakan keadaan di Hong Kong tak jauh berbeda dengan di Foshan dan ia memutuskan untuk kembali. Esokan malamnya terlihat para buruh kembali berdemo dan mereka turun ke jalan untuk mengajak semua orang untuk mogok bekerja. Tak lama setelah itu para polisi pun mendatangi tempat itu dan mereka berencana untuk membubarkan massa tersebut. Kemudian bentrokan pun terjadi antara polisi dan para buruh yang berdemo. Kerusuhan terlihat di sana dan aksi saling serang terjadi di antara mereka. Li King yang juga merupakan bagian dari para pendemo itu terlihat menyerang ketua polisi yang merupakan orang asing. Dan karena hal itu Li King pun dibawa ke kantor polisi. Esokan harinya, Sing terlihat sedang bersama dengan sang guru. Ia menceritakan apa yang baru saja terjadi. Ia merasa sangat bingung karena ia juga merupakan orang Cina. Namun karena tuntutan pekerjaan, ia harus melawan bangsanya sendiri. Mendengar curhatan sang murid, Master Ip pun hanya dapat termenung. Kemudian ia memesan sebuah minuman untuk Sing. Dan setelah itu Master Ip juga mengatakan bahwa tinju adalah miliknya sendiri dan jangan gunakan tinju itu untuk melawan bangsanya sendiri. Setelah itu Master Ip pun pergi meninggalkan Sing seorang diri. Malam harinya Sing mendatangi atasannya dan ia meminta kepada atasannya untuk membebaskan Li King. Awalnya atasannya menolak hal itu. Namun setelah Sing memberikan sejumlah uang dan meyakinkan atasannya tersebut dengan memukul kepalanya sendiri, akhirnya Li King pun dapat dibebaskan. Bukannya berterima kasih karena ia telah dibebaskan, Li King malahan marah kepada Sing dan ia mengatainya seorang anjing penjilat. Keesokan harinya terlihat Li King bersama murid Master Ip Man yang lain sedang menyiapkan sesuatu untuk acara perpisahan Nyonya Ip yang akan kembali ke Foshan. Malam hari pun tiba dan acara perpisahan Nyonya Ip dilakukan dengan acara makan malam bersama. Master mengundang seorang teman lama yang cukup berjasa merawat keluarganya di saat masa peperangan dulu. Awalnya mereka
semua terlihat menikmati suasana dan mereka semua terlihat bahagia. Namun di saat acara makan malam akan segera dimulai, seorang anak meminta untuk menyisakan makanan daging ayam untuk adik kecil mereka. Dan salah seorang anak juga mengatakan kepada ibunya agar tidak menjual mereka. Seketika suasana pun menjadi hening. Dan ternyata teman dari Master Ip diketahui telah menjual anak mereka yang masih balita untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Mengingat hal itu, sang ibu pun seketika menangis dan pergi dari meja makan tersebut. Master Ip hanya bisa terdiam mendengar penjelasan dari temannya tersebut. Ia mengatakan bahwa ia terpaksa melakukan semua itu karena ia tidak mampu menghidupi semua anggota keluarganya. Master Ip pun hanya bisa mencoba menghibur temannya itu dan ia menemaninya untuk minum agar ia dapat melupakan kesedihannya. Di saat acara telah selesai, Master yang hanya ditemani sang istri terlihat merenung dan ia merasa sangat menyesal karena tidak mampu untuk membantu sahabatnya sendiri. Keesokan harinya, Nyonya Ip terlihat sedang membereskan barang-barangnya untuk segera pergi ke kampung halamannya. Master Ip terlihat cukup bersedih mengantar kepergian istrinya dan diketahui bahwa itu kali terakhir Nyonya Ip datang ke Hong Kong. Kepergian istrinya membuat Master Ip menjalani hari-harinya seorang diri dan ia sekarang terlihat sering menyendiri. Film pun berpindah di mana terlihat Mui sedang bekerja menawarkan roti dagangannya. Sementara itu Li King terlihat sedang mengajari Shung bagaimana cara menjahit sebuah baju dengan baik dan benar. Sedangkan Tang Xing terlihat sedang berada di sebuah tempat hiburan malam dan ia sedang bertemu dengan seorang bos di sana. Namun dikarenakan keadaan tidak cukup bersahabat, ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Di saat Tang Xing akan pergi, bos tersebut terlihat memasukkan sesuatu ke dalam sakunya. Tang Xing pun menyadari hal itu di saat ia sedang dalam perjalanan pulang dan benda itu adalah sebuah jam tangan mewah. Awalnya ia terlihat sangat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun pada akhirnya ia pun melepaskan jam tangan miliknya dan memberikan kepada bawahannya yang sedang menyupir mobil. Keesokan harinya di saat Master Ip sedang menikmati makan siangnya, hal itu terhenti karena ia mengalami sakit gigi yang teramat dalam. Kemudian Shung pun terlihat mengantar gurunya ke sebuah klinik gigi yang berada di sebuah kota terlarang. Diketahui kota tersebut merupakan wilayah yang tidak beraturan dan dikuasai oleh kelompok geng. Diceritakan bahwa penguasa kota tersebut adalah seorang yang bernama Dragon dan diceritakan bahwa Dragon awalnya mendatangi kota itu seorang diri dan menantang semua geng yang ada di sana. Dan setelah ia mengalahkan semua geng, ia pun menjadi pemimpin dan penguasa di kota tersebut. Dan hal itu diperjelas oleh dokter gigi yang sedang mengobati Master Ip. Setelah itu Li King terlihat mengantarkan sebuah es batu untuk meredakan rasa sakit yang dialami gurunya. Sementara itu Tang Xing jarang mendatangi gurunya setelah ia naik jabatan. Meskipun demikian, ia masih sering mengirimkan uang untuk Master Ip, sedangkan murid yang lain terus bergantian untuk merawat gurunya karena diketahui Master Ip mengidap sebuah penyakit yang cukup kronis. Film pun berpindah di mana pada tahun 1953 Deng Sheng kalah dalam sebuah pemilihan ketua serikat kerja dan hal itu membuat Master Ip tidak bisa lagi mengajari Wing Chun di atap gedung serikat itu. Setelah itu semua muridnya bersama-sama mengumpulkan uang untuk tempat Master Ip agar mereka dapat terus berlatih Wing Chun. Malam harinya seorang wanita yang bernama Jenny terlihat membantu teman kerjanya yang akan dibawa paksa oleh anak buah Dragon karena ia tidak bisa membayar hutangnya. Kemudian Jenny yang merupakan seorang penyanyi terlihat sedang menghibur para pengunjung di sebuah restoran. Dan di restoran tersebut Master Ip dan para muridnya terlihat sedang merayakan tempat baru mereka dengan sebuah acara makan malam bersama. Dan di saat mereka sedang menikmati makan malam itu, Sheng memberitahu bahwa ia dan Li King akan segera menikah dan mereka pun merayakan berita baik tersebut dengan bersulang bersama-sama. Suasana pun terlihat sangat bahagia dan mereka menikmati malam itu dengan menari dan berjoget bersama-sama. Jenny yang merupakan seorang penyanyi di restoran itu terlihat meminta sumbangan kepada semua tamu yang ada di tempat itu. Awalnya semua terlihat baik-baik saja, namun dikarenakan seorang tamu berlaku tidak sopan dan melecehkannya, Jenny pun menyiram tamu tersebut. Dan dikarenakan Master Ip berada di tempat itu, ia pun berusaha untuk menyelamatkan Jenny dari pelanggan tersebut. Namun Mui terlihat tidak senang melihat Jenny.
Sementara itu, para pemuda yang tadi dihajar Master Ip memberitahukan hal itu kepada teman-temannya. Dan di saat Master Ip dan para murid lainnya akan pulang, mereka dicegat oleh segerombolan orang yang tak terima akan perlakuan Master Ip tadi. Dan perkelahian pun terjadi di sana. Meskipun Master Ip dan para muridnya kalah jumlah, mereka masih mampu memberikan perlawanan kepada musuh-musuhnya. Pertarungan itu terjadi dengan sangat sengit dan mereka semua berusaha untuk mengalahkan semua musuh-musuhnya itu. Orang wartawan yang mengetahui hal itu membuat berita dan melebih-lebihkan berita tersebut. Dan karena berita tersebut, nama Master Ip pun menjadi terkenal di kota Hong Kong. 老將人，師傅啊，佢叫你移門啊！非時走壁，如履平地，無所過之處，草木不生。 Sementara itu, para pemuda yang dikalahkan oleh Master Ip mengadukan hal tersebut kepada guru besar yang bernama Ng Chung. Namun, Ng Chung tak setuju akan hal itu, dan ia beranggapan bahwa tidak semua hal harus diselesaikan dengan menggunakan kekerasan. Ia pun menuliskan sebuah puisi dan menerbitkannya ke koran. Sementara itu, Jenny terlihat sedang bersama seorang pria yang membahas puisi yang ada di koran tersebut. Master Ip yang juga tak mau kalah membuat sebuah tulisan untuk membalas puisi milik Ng Chung. Jenny pun terus mendatangi pria itu dan memintanya untuk membacakan berita yang berkaitan dengan Master Ip. Singkat cerita, di saat Master Ip sedang bersantai, Chung datang menghampirinya. Master Ip pun langsung menyambut kedatangannya. Mereka berdua terlihat berbincang-bincang sambil menikmati secangkir teh. Mereka saling memuji dan membahas puisi mereka yang ada di koran. Kemudian mereka pun memutuskan untuk mengobrol berdua secara pribadi. Dan semua murid Master Ip pun meminta untuk menunggu di luar rumah. Setelah itu, Master Ip dan Chung pun memutuskan untuk melakukan pertandingan kungfu. Dan pertarungan pun dimulai. Di sana, mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Sementara di luar, para murid berusaha untuk mengintip pertarungan itu. Master Ip yang menggunakan Wing Chun terlihat dapat mengimbangi kungfu milik Master Chung. Pertarungan masih terus terjadi. Dan mereka terlihat sangat serius dalam pertarungan itu. Pertarungan terlihat imbang. Karena tak mau menghancurkan perabotan yang ada di sana, mereka pun memutuskan untuk menghentikan pertarungan itu. Kemudian Chung pergi dari sana dan ia terlihat sangat menikmati pertarungan itu. Keesokan harinya, Akademi Wing Chun resmi dibuka dan yang akan mengajar di sana adalah Wong Tung. Meskipun Master Ip telah memberikan izin kepada Wong Tung, Mui terlihat kesal dengan hal itu. Dan tak lama setelah itu, Jenny terlihat datang untuk menemui Master Ip. Kemudian mereka pun terlihat berdua. Di sana, Jenny mencoba untuk membuat Master Ip agar lebih akrab kepada dirinya. Dan dikarenakan Master Ip memiliki penyakit lambung yang cukup kronis, ia tidak mau memakan banyak jeruk yang telah disiapkan oleh Jenny. Karena tak mau membuang makanannya yang telah disiapkan oleh Jenny, ia pun memakan jeruk itu seorang diri. Kedatangan Jenny ke sana bermaksud untuk berterima kasih karena tempo hari Master Ip telah menyelamatkannya. Setelah itu, Jenny pun bercerita bahwa ia sebenarnya ingin mengirimkan sebuah surat kepada bibinya yang berada di San Francisco, Amerika. Namun, dikarenakan harus menulis dalam bahasa Inggris, Jenny pun cukup kesulitan dan ia bermaksud untuk mencari seseorang yang bisa membantunya. Mendengar hal itu, Master Ip pun memutuskan untuk membantu Jenny menuliskan alamat tersebut. Setelah selesai, Jenny pun pergi dan ia bermaksud mengantarkan surat itu ke kotak pos terdekat. Namun, sesampainya ia di depan kotak pos, Jenny mengurungkan niatnya dan ia tidak jadi mengirimkan surat tersebut. Sementara di tempat lain, terlihat Tang Xing sedang mengejar seorang pencopet hingga sampai ke dalam kota terlarang. Namun di saat ia berhasil menangkap pencopet itu, sekelompok orang bersenjata datang mengepungnya. Tang Xing pun dibawa ke tempat Dragon yang merupakan penguasa tempat itu. Di sana, Dragon yang telah mengetahui siapa Tang Xing sebenarnya, memintanya untuk membantunya dan mengajaknya untuk bekerja sama. 你應該同有本事嘅合作。鄧探長，我係沙子嚟嘅。 Dragon memberikan sejumlah uang dan meminta Tang Xing membantunya karena 2 hari lagi akan diadakan perlombaan tari barongsai dan ia mau orangnya memenangkan perlombaan itu. Tang Xing pun menerima hal itu dan ia mengambil uang tersebut. Malam harinya, para polisi yang diketuai oleh Tang Xing mendatangi suatu tempat dan ia menangkap seseorang tanpa alasan yang jelas.
Keesokan harinya, Tuan Chung yang mengetahui bahwa muridnya ditangkap oleh polisi terlihat sedikit bingung karena mereka kekurangan jumlah personil. Namun hal itu tidak mengurungkan niat mereka untuk terus melanjutkan perlombaan yang akan segera dimulai. Dan hari yang ditentukan pun telah tiba. Master Ip dan para murid-muridnya terlihat mendatangi tempat itu untuk menonton perlombaan tersebut. Terlihat Tuan Chung dan beberapa muridnya ikut serta dalam perlombaan tersebut. Beberapa barongsai lain pun ikut memeriahkan acara itu. Dan perlombaan barongsai pun dimulai. Perlombaan berjalan dengan lancar dan para peserta bersaing dengan sangat sengit untuk memenangkan pertandingan itu. Awalnya tak ada yang salah dan semua terlihat berjalan dengan semestinya. 幾隻獅都圍住吳師傅隻獅嚟攻喎。 Namun di saat Tuan Chung akan mendapatkan umpan sebagai tanda kemenangan, anak buah dragon yang bernama Ngambaitin melakukan kecurangan dan membuat Tuan Chung jatuh di arena perlombaan. Kerusuhan pun terjadi di sana dan pertarungan pun terjadi. Dikarenakan keadaan semakin memanas, Master Ip dan murid-muridnya ikut membantu menghadapi rombongan anak buah dragon. Master Ip pun terlihat membantu Tuan Chung yang terlihat terpojok menghadapi Ngambaitin. Master Ip berhadapan dengan Ngambaitin, sedangkan Wong Tung menghadapi orang yang berada di luar arena. Pertarungan pun masih terus berlanjut hingga membuat tempat tersebut menjadi hancur berantakan. Namun, melihat keadaan yang tidak memungkinkan, Ngambaitin pun memutuskan untuk pergi dari sana. Setelah pertarungan itu, Master Ip dan Tuan Chung terlihat semakin akrab. Mereka berdua berbincang-bincang sambil mengobati luka memar yang mereka alami. Tuan Chung juga terlihat menceritakan masalah pribadi dirinya dan alasan mengapa ia mendirikan sebuah sekolah kungfu. Dan mereka pun masih terus berbincang sambil sedikit bercanda untuk membuat suasana menjadi semakin hangat. Singkat cerita, Hui dan Wong terlihat sedang makan bersama di suatu tempat. Sementara Jenny terus mendatangi Master Ip setiap hari dan membawakan makanan untuk Master Ip. Master Ip pun menikmati makanan tersebut dan sekarang mereka berdua terlihat begitu akrab. Namun di saat Jenny dalam perjalanan pulang, seorang anak kecil tak sengaja menjatuhkan rantang makanannya dan di sana ia menemukan selembar uang yang ditaruh Master Ip di rantang tersebut. Dan sesampainya di rumah, Jenny menemukan temannya telah tewas akibat overdosis. Jenny yang merasa bersedih pun mendatangi Master Ip dan ia mencurahkan semua kesedihannya. Keesokan harinya, Master Ip mendapatkan sebuah telepon dari anaknya dan di sana ia mendapatkan kabar bahwa istrinya telah meninggal dunia. Mendengar hal itu pun Master Ip terlihat sangat bersedih karena istrinya yang sangat ia cintai telah pergi untuk selama-lamanya. Tiba-tiba ia pun pingsan saat dalam perjalanan pulang. Master Ip pun dilarikan ke rumah sakit dan keadaannya cukup mengkhawatirkan hingga membuat semua muridnya menjadi sangat khawatir. Keesokan harinya, di saat Jenny datang menjenguknya, Master Ip melihat Jenny dan seketika ia mengingat istrinya. Jenny pun terus merawat Master Ip selama ia berada di rumah sakit. Singkat cerita, Master Ip pun telah sehat dan pada tahun 1961, Wong Tung dan Sei Mui menikah. Kemudian Wong Tung pun membuka pelatihan Wing Chun di bawah pengawasan Master Ip dan Master Ip pun memberikan sedikit nasihatnya untuk muridnya tersebut. Meskipun Wong Tung menerima siapa saja untuk menjadi muridnya, namun perguruan miliknya terlihat sangat sepi. Pada suatu hari, Tang Xing datang ke kediaman Wong Tung dan menawarkan sebuah pertandingan untuk mendapatkan uang di kota terlarang. Awalnya Wong Tung menolak, tetapi karena istrinya akan segera melahirkan dan membutuhkan banyak sekali biaya, Wong Tung pun akhirnya mengikuti pertandingan itu. Di sana, Wong Tung terlihat tidak kesulitan untuk memenangkan pertandingan itu. Melihat hal itu pun, Dragon meminta kepada Tang Xing agar pertandingan selanjutnya Wong Tung mengalah. Karena pada pertandingan itu, Wong Tung akan berhadapan dengan anak buahnya. Namun dengan tegas, Tang Xing menolak hal itu.
識唔識㗎你？ Di lain tempat, Master Ip mendapatkan telepon dan ia dikabari bahwa anaknya Ip Chun akan segera datang ke Hong Kong. Singkat cerita, Ip Chun pun telah sampai di Hong Kong. Master Ip mengajak anaknya untuk makan di tempat yang ia telah janjikan kepada sang istri. Kemudian Ip Chun juga diajak berkeliling ke tempat sekitar dan mendatangi tempat-tempat yang ada di Hong Kong. Ip Chun pun telah mendapatkan pekerjaan. Dan pada saat ia akan berangkat bekerja, Jenny mendatangi Master Ip. Dan Ip Chun pun cukup senang karena ada yang merawat ayahnya. Ip Chun bekerja di sebuah perusahaan pengiriman dan ia bekerja dengan sangat giat. Di saat tahun baru Cina, Ip Chun pulang lebih awal untuk merayakan bersama dengan ayahnya dan murid-murid Master Ip lainnya. Sementara Tang Xing tidak ikut berkumpul bersama dengan mereka. Di saat mereka sedang menunggu masakan untuk makan malam bersama, tiba-tiba Jenny juga datang ke sana dan terlihat dengan jelas bahwa sebenarnya murid-murid Master Ip tidak begitu menyukai kedatangan Jenny. Meskipun demikian, mereka pun tetap makan malam bersama. Dan Jenny memberikan ampau kepada anak Seimui. Namun sayangnya, niat baik Jenny tidak diterima oleh Seimui dan juga murid-muridnya yang lain. Dan di sana, Li King meminta Master Ip untuk mengembalikan selimut yang mereka telah berikan kepada Nyonya Ip. Melihat semua muridnya tidak menyukai kehadiran Jenny di tengah-tengah mereka, Master Ip pun mencoba untuk menghibur Jenny agar ia tidak bersedih. Kemudian, Master Ip pun membereskan semua barang-barangnya dan memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Master Ip memutuskan untuk tinggal bersama dengan Jenny. Namun dikarenakan penyakit lambung yang sudah cukup kronis, Master Ip pun menjadi sering sakit-sakitan. Melihat Master Ip yang terus sakit-sakitan, Jenny pun memberikan sebuah minuman kepada Master Ip. Awalnya, Master Ip enggan meminum minuman itu. Namun dikarenakan Jenny terus memaksanya, Master Ip pun meminumnya. Setelah meminum minuman itu, Master Ip pun menjadi sedikit mabuk. Keesokan harinya, di saat keadaannya sudah membaik, Master Ip terlihat marah dan meminta Jenny untuk tidak memberikan minuman itu lagi kepadanya. Jenny yang tidak bermaksud apa-apa dan ia hanya tidak mau melihat Master Ip merasa kesakitan, ia meminta maaf dan menangis mengakui kesalahannya. Waktu pun terus berlalu. Pada tahun 1962, Ip Man dan Ip Chun memutuskan untuk menyewa tempat di Mongkok. Di tahun yang sama, Ip Chun mulai mempelajari Wing Chun dari ayahnya. Di awal keberadaan mereka di sana, Jenny terlihat masih sering mengunjungi Master Ip. Namun akhir-akhir ini ia menghilang dan tidak pernah berkunjung lagi. Hari-hari pun terus dilalui oleh Master Ip dan anaknya. Dan terlihat banyak pemuda yang ikut bergabung untuk mempelajari Wing Chun darinya. Di suatu malam, hujan turun dengan sangat deras dan angin bertiup dengan sangat kencang. Mui dan Li King terlihat sedang menutup jendela agar air hujan tidak masuk ke tempat mereka. Sementara itu, Wong Tung terlihat sedang berada di kota terlarang dan ia sedang bersama dengan Dragon dan berencana untuk mengikuti pertarungan. Namun dikarenakan Wong Tung tidak mau mengikuti kemauan Dragon, Dragon pun mengancam akan menghancurkannya. Mui yang sedang menggendong anaknya menemukan selembar kertas dari saku baju milik suaminya. Sedangkan Tang Xing datang untuk menonton pertandingan Wong Tung. Mui yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres menitipkan anaknya kepada Li King dan ia bergegas untuk pergi. Sementara Dragon menjanjikan sebuah hadiah yang besar kepada Bai Tin jika ia dapat mengalahkan Wong Tung. Merasa tidak mudah untuk mengalahkan Wong Tung, Bai Tin pun merencanakan sesuatu agar ia dapat memenangkan pertandingan itu. Li King juga melihat selembaran kertas itu. Sementara itu, pertarungan pun dimulai. Awalnya, Wong Tung terlihat lebih unggul dari Bai Tin. Namun dikarenakan ia telah meminum sebuah minuman yang telah diracuni, Bai Tin pun dapat membalikkan keadaan. Efek dari minuman tersebut membuat Wong Tung tidak dapat melihat Bai Tin dengan jelas dan ia terus mendapatkan serangan dari Bai Tin. Tuan Chang yang mengetahui hal itu langsung memberitahu Tang Xing yang juga berada di sana. Tang Xing berusaha untuk menyelamatkan Wong Tung, namun ia dicegah oleh Dragon. Wong Tung terlihat sangat menderita karena ia dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Sementara Tang Xing dicegah oleh Dragon dan ia dikepung dengan anak buah Dragon yang bersenjatakan sebuah kapak. Tak lama setelah itu, Mui pun sampai di sana dan ia melihat suaminya yang sudah dalam keadaan babak belur. Sementara itu terlihat Li King, Master Ip, dan beberapa murid lainnya sedang menuju tempat pertandingan tersebut. Mui pun memutuskan untuk bertarung melawan Bai Tin. Namun dikarenakan ia dalam kondisi hamil, Mui pun tak mampu berhadapan melawan Bai Tin. Di saat Tang Xing mampu menghentikan pertarungan itu dengan menodongkan sebuah pistol, Master Ip dan yang lainnya sampai di tempat tersebut. 師傅，點啊？
Tak mau mengakui kesalahannya, Baitin mengatakan bahwa apapun bisa terjadi di dalam ring. Tak terima dengan kedatangan Master Ip, Dragon pun menantangnya untuk bertarung di sana. Kemudian Master Ip pun meminta Tang Xing untuk mundur, dan Tang juga memberitahu bahwa anak buahnya akan menangkap mereka semua. Master Ip pun meminta anak buah Tang Xing untuk menunggunya di luar. Dan mereka pun membawa Wong Tung untuk segera diselamatkan. Dan Master Ip pun memulai pertarungannya di sana. Tak sulit baginya untuk membuat Baitin keluar dari arena pertarungan. Kerusuhan terjadi di tempat itu, dan mereka semua pun bertarung di sana. Setelah beberapa anak buahnya dilumpuhkan oleh Master Ip, Dragon memutuskan untuk turun melawan Master Ip. Meskipun Dragon menggunakan sebuah senjata, Master Ip masih mampu untuk mengimbanginya. Dragon pun terlihat cukup kesulitan untuk menghadapi Master Ip. Sementara itu, pertarungan yang lainnya masih terus berlangsung. Master Ip dan beberapa muridnya mencoba terus berusaha untuk mengalahkan semua musuhnya. Meskipun seorang wanita, Li Qing juga ikut bertarung di sana. Bersenjatakan sebuah bambu, Master Ip mampu melumpuhkan beberapa anak buah dragon. Hingga akhirnya, Master Ip pun berhadapan kembali dengan Dragon, dan mereka bertarung di bawah derasnya hujan. Pertarungan terus terjadi, dan mereka bertarung dengan sangat sengit. Meskipun Dragon merupakan seorang petarung yang cukup hebat, namun ia bukanlah tandingan dari Master Ip. Dan akhirnya, Master Ip pun mampu mengalahkan Dragon. Dragon dan anak buahnya pun dibawa oleh Tang Xing ke kantor polisi. Singkat cerita, Master Ip dan Ip Chun pergi ke suatu tempat menggunakan sebuah perahu. Mereka mendatangi sebuah rumah sakit di mana Jenny sedang dirawat di rumah sakit itu karena penyakit paru-paru yang sudah sangat kronis. Jenny pun terlihat sangat senang karena Master Ip datang mengunjunginya. Mereka sedang berbincang-bincang membahas masakan yang selalu Jenny bawakan untuk Master Ip. Master Ip pun berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan Jenny seorang diri. Ia pun memutuskan untuk terus merawat Jenny. Ia juga berjanji bahwa Jenny tidak akan sendirian. Tak lama setelah itu, Jenny pun meninggal dunia. Dan hal itu membuat Master Ip merasakan kesedihan untuk yang kedua kalinya. Pada suatu hari, Master Ip diundang ke sebuah restoran oleh muridnya yang tak lain adalah Bruce Lee. Bruce Lee pun memperkenalkan muridnya kepada Master Ip. 師傅唔中意飲凍咗嘅茶。唔使啦，自己嚟。 Di saat akan pulang, Bruce Lee telah menyiapkan sebuah mobil untuk mengantar gurunya tersebut. Namun Master Ip lebih memilih untuk berjalan kaki bersama dengannya. Mereka pun berjalan bersama dan membahas sesuatu. Dan pada saat Master Ip sudah sampai, Bruce Lee meminta kepada gurunya untuk merekam dirinya saat ia sedang berlatih Wing Chun. Beberapa hari berlalu, kondisi kesehatan Master Ip sudah semakin memburuk. Kemudian ia meminta Ip Chun untuk merekam dirinya di saat ia sedang berlatih. Master Ip berharap dengan rekamannya tersebut seluruh dunia dapat mengetahui bela diri Wing Chun, dan itu ia tinggalkan untuk anak cucunya. Dan film pun ditutup dengan sedikit nasihat yang disampaikan oleh Master Ip, dan film pun selesai. Gimana, seru banget kan cerita kita kali ini? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye bye.